Pers adalah pilar keempat dari demokrasi kita, the fourth estate of democracy. Dan kita tahu bahwa pers mempunyai peran yang sangat besar dalam kemajuan sebuah bangsa. Bangsa itu tidak bisa lepas dari pers karena pers memberikan informasi, mencerdaskan, dan juga saya kira pers memberikan hal-hal yang sangat aktual terhadap kondisi sebuah bangsa itu. Jadi di dalam perkembangan era globalisasi sekarang ini tidak ada lagi jarak dan waktu. Semuanya dengan kemajuan teknologi yang kita miliki sekarang ini, media juga mengalami sebuah pergeseran. Kalau di masa lalu kita tahu ada media-media yang konvensional, media konvensional baik itu cetak maupun elektronik. Namun sekarang elektronik itu juga ditambah dengan kemajuan di bidang internet, sehingga media-media online menjadi termasuk salah satu yang menguasai dunia pers kita. Pers juga saya kira dulu dibagi dalam setidaknya dua kategori, apakah itu pers industri atau pers dalam kaitan yang lain seperti pers perjuangan. Tetapi saya kira sekarang ini sulit untuk membedakan lagi, karena memang pada dasarnya pers harus menjadi industri karena untuk keberlangsungan, sustainability, dan di sisi lain juga pers dengan sikap perjuangannya tentu bisa menjadi satu kontrol terhadap pemerintah, eksekutif, atau bahkan legislatif dan juga yudikatif. Sebagai pimpinan DPR RI, kami melihat tidak mungkin ada satu fungsi DPR yang bisa maksimal tanpa kehadiran pers kita. Oleh karena itu kita berharap pers Indonesia menjadi pers yang juga bisa mencerahkan, mencerdaskan, dan mengambil satu jarak dan peran untuk melakukan check and balance kepada pemerintah. Demokrasi akan berkualitas kalau pers kita berkualitas. Jadi demokrasi kita sangat ditentukan oleh pers yang kritis, yang bisa menyajikan fakta, data apa adanya, tapi di sisi lain pers itu juga bisa memberikan alternatif kebijakan, implementasi kebijakan, dan bahkan bisa mengevaluasi kebijakan-kebijakan itu di level-level masyarakat pada umumnya. Dan saya kira sudah saatnya tidak boleh lagi ada pemberedelan pers, pembatasan, tapi kita juga memang membutuhkan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Tanggung jawab itu saya kira salah satunya diwujudkan dengan memberitakan sesuatu yang objektif, cover both sides, dan aktual, ya. Tidak memberitakan hal-hal yang hoax, ya, berita-berita palsu, berita-berita yang tidak terkonfirmasi, atau berita-berita hanya dari satu pihak saja. Oleh karena itu, saya berharap inilah satu langkah yang bisa dikerjakan oleh pers bersama-sama dengan instrumen negara lain, ya, termasuk DPR. Mudah-mudahan ke depan demokrasi kita akan semakin maju bersama pers kita juga yang semakin kritis, dan ini dibutuhkan oleh masyarakat kita. Selamat Hari Pers Nasional.